Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatul iman yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan bahasan kita yang mana berkaitan dengan hati. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan dari beberapa sebutan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan yang namanya hati. Pertama adalah al-qalbu, yang artinya bolak-balik atau memiliki sifat yang sering berubah-ubah. Nah, untuk sementara kesempatan kali ini kita akan bahas yang kedua, adalah yang disebut dengan as-sadru. As-sadru sering juga diartikan adalah hati. Secara bahasa, as-sadru artinya adalah sumber atau pusat. Wajar bila mana kita memperhatikan yang namanya as-syaiton atau setan. Mereka menyerang untuk menggoda, mengganggu, menghalangi aktivitas kita, terutama dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sasaran mereka adalah as-sadru. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu yang senantiasa membisikkan kepada hati manusia. Kenapa setan tidak langsung menggoda pada mata kita, tidak langsung pada kaki kita, tangan kita, tapi justru setan mereka tahu apa yang harus mereka jadikan sasaran, yaitu hati. Karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan, hati bagaikan seorang raja yang dimana titah perintahnya mesti mau tidak mau harus ditaati. Artinya bahwa segala aktivitas kita yang dilakukan oleh kaki, tangan, mata ataupun yang lainnya itu tergantung kepada hati kita. Jika dorongan hati ini untuk berbuat taat kepada Allah, misalkan hati mengajak untuk pergi melaksanakan thalabul ilmi, salat berjamaah, maka otomatis kaki dan seluruh anggota badan kita akan mengikutinya. Akan tetapi bila mana sebaliknya, hati justru mengajak kepada tempat kemaksiatan, hati mendorong untuk melakukan perkara-perkara yang jelas-jelas dosa, maka seluruh anggota badan tidak bisa menolak. Mereka tidak bisa membantah apa yang sudah disuruh atau diperintahkan oleh hati kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menjaga, memelihara yang namanya as-sadru atau hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 125.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu daiqan harja. Ka'annama yas'adu bis sama. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk atau hidayah, niscaya dia, yaitu Allah, akan melapangkan dadanya, hatinya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Ikhwatul iman rahimakumullah yang Allah muliakan. Ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebut langsung yasrah sadrahu, tidak al-qalbu. Kenapa? Karena tadi bahwa sumber pusat segala macam aktivitas kita menerima dan tidaknya sebuah kebenaran itu adanya di dalam as-sadru, hati. Maka Allah menyebutnya sadrahu, hatinya. Artinya pusatnya, sumbernya yang Allah tuju, yang Allah maksud. Malah bila mana kita belajar kepada Nabi Musa, sampai doa pun beliau diabadikan dalam Al-Quran ketika beliau diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada raja yang sangat zalim pada saat itu. Sementara raja itu, dia adalah bapaknya atau bapak angkatnya. Dia yang telah membesarkannya, yang mengurus sejak dia lahir. Setelah dewasa, dia dituntut untuk berbicara kebenaran bahwa apa yang dilakukan oleh bapaknya adalah salah. Siapa? Fir'aun. Sehingga beliau ketika akan berbicara kepada bapaknya, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Tertera di dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Berkata Musa, Rabbi shrah li sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, artinya hatinya. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekuatan dari lidahku, supaya yafqahu qauli, supaya mereka mengerti perkataanku. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah diantara kalimat yang kedua yang berkaitan dengan hati yang disebut dengan as-sadru. Luar biasa pelajaran bagi kita. Sebagaimana tadi bahwa hati adalah sumber dari segala aktivitas kita. Semoga hati kita senantiasa ada dalam bimbingan Allah agar kita tetap di dalam agamanya. Itulah yang dapat kita sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat.
dan semoga kita dapat bertemu kembali pada waktu dan tempat yang sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.